Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar MTCNA. Materi kali ini kita akan membahas materi Networking Models. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenal konsep dari networking model itu sendiri. Lalu ada TCP IP model, kemudian encapsulation dan decapsulation dan oscillator model. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputikasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Selanjutnya ada before open networking model exists, yaitu setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking modelnya yaitu bernama SNA, yaitu Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu, jika setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri, makalah timbul masalah. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu sebagai pembuka dari setiap vendor agar saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Sejarah dari dua networking tersebut, untuk yang OSI model itu dibuat oleh lembaga ISO, yaitu International Organization for Standardization. Untuk TCP atau IP model dibuat oleh Department of Defense. Nah, untuk saat ini yang familiar dan paling banyak digunakan ialah konsep TCP IP. Selanjutnya di sini ada TCP IP model. Jadi, TCP IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Kemudian di sini juga ada TCP/IP application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain-lainnya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kemudian ada transport layer yang berfungsi untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering kita digunakan, yaitu TCP dan UDP. Contohnya bisa dilihat di bawah. Yang salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error resolver mechanism. Selanjutnya di sini juga ada TCP/IP network layer. Untuk network layer yang hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan.
Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, dan untuk routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Deception Mechanics. Jadi hanya mendeteksi error tanpa resolver. Untuk addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Kemudian untuk physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, jadi mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Selanjutnya di sini juga ada encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya, dan bisa dilihat di sini contohnya. Selanjutnya di sini juga ada si model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya di sini juga ada OSI model. OSI model terbagi menjadi 7, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Kemudian di sini juga ada lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Kemudian di sini juga ada upper layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian di sini juga ada perbedaan antara OSI model dengan TCP/IP model. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.